Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikosomatik. Mungkin beberapa sahabat sudah pernah mendengarkan tentang psikosomatik ini. Sebetulnya apa sih psikosomatik itu? Apa saja gejala pasti psikosomatik? Dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih banyak. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Psikosomatik adalah, sebetulnya psikosomatik itu terdiri dari dua kata, yaitu psiko dan somatik. Psiko artinya pikiran, dan somatik artinya tubuh. Jadi psikosomatik adalah gejala atau penyakit yang mempengaruhi pikiran dan tubuh seseorang. Bahasa mudahnya adalah penyakit yang dirasakan secara fisik oleh seseorang, tetapi sumber atau penyebabnya adalah dari pikiran. Jadi biasanya hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti cek darah biasanya dalam batas normal. Kok bisa? Ya, hal ini bisa terjadi karena perlu diketahui bahwa ternyata aktivitas pikiran kita sangat berpengaruh pada tubuh kita. Coba kita ingat kembali. Sahabat bayangkan dan rasakan saat sahabat sekolah dulu. Bayangkan dan rasakan sahabat sedang menyimak pelajaran di kelas dan tiba-tiba guru sahabat memanggil nama sahabat dan meminta sahabat untuk maju ke depan. Apa yang terjadi? Ya, tentu Anda pasti merasakan cemas, merasakan takut, merasakan hal-hal yang negatif saat itu. Dan bagaimana tubuh Anda merespon hal tersebut? Ya, betul sekali, tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba gemeteran, tiba-tiba pengen pipis, mules, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mendasari seseorang bisa mengalami psikosomatis. Apa sih faktor pemicu dari psikosomatis ini? Jadi, psikosomatis ini dipicu oleh adanya stres, kemudian adanya tekanan yang berlebihan, dan adanya kecemasan yang berlebihan. Sebetulnya, stres sangat lumrah terjadi pada setiap orang. Hanya saja, Anda harus hati-hati pada stres yang berkepanjangan. Bagaimana sih mekanismenya pikiran bisa mempengaruhi fisik kita? Jadi, mekanismenya begini. Adanya stres dan tekanan yang tinggi bisa memicu pelepasan hormon adrenalin di tubuh kita. Hormon adrenalin ini merangsang peningkatan aktivitas saraf otonom. Sehingga seseorang yang mengalami psikosomatik biasanya cenderung sering merasakan sering berdebar-debar, terasa mudah capek, sering mengalami sakit kepala, leher yang tegang, kemudian rasa tidak nyaman di perut, dan lain sebagainya. Jika kondisi mental menyebabkan gejala penyakit tertentu, tapi tidak bisa diketahui dengan pasti apa penyebabnya, dan gejala tersebut tidak khas menunjukkan sebuah penyakit tertentu, maka gejala ini dimasukkan dalam psikosomatik. Dan perlu diketahui, walaupun dalam pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang tidak diketahui sebabnya, tetapi gangguan ini sangat dirasakan nyata oleh penderitanya. Biasanya mempengaruhi secara negatif kondisi orang tersebut dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa sih gejala dari psikosomatik ini? Gejala dari psikosomatik hampir seperti penyakit fisik pada umumnya, seperti sakit kepala, rasa nyeri di lambung, rasa cepat lelah, sering berdebar-debar, leher sering kaku, dan gejala yang lainnya. Namun, apa yang membedakan antara psikosomatik dengan penyakit fisik yang sebenarnya? Pada gangguan psikosomatik, yang pertama, gejala yang muncul biasanya hampir selalu disertai dengan kekhawatiran. Yang kedua, biasanya gejalanya muncul berulang dalam waktu yang cukup lama.
Yang ketiga, orang yang mengalami psikosomatik biasanya cenderung tidak respon terhadap obat. Biasanya, seorang ini biasanya mengeluh bahwa saya sudah berobat kemana saja tapi belum ada perubahan. Jika itu terjadi, harus dicurigai bahwa dia mengalami psikosomatik. Yang keempat, biasanya penyakit ini muncul saat seseorang dalam kondisi dalam tekanan atau mengalami stres yang berlebih. Itulah ciri-ciri khas dari psikosomatik. Apa yang harus dilakukan jika Anda atau saudara Anda mengalami psikosomatik ini? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, belajarlah mengelola stres. Karena energi negatif, hal-hal yang buruk yang terjadi dalam diri Anda, yang Anda simpan dan rekam terus-menerus, maka akan menimbulkan stres dan akhirnya bisa menyebabkan psikosomatik ini. Jadi, sebaiknya yang harus Anda lakukan adalah keluarkan hal-hal negatif itu dari pikiran Anda, ikat jadi satu yang kencang, kemudian buang jauh-jauh. Dan belajarlah untuk positive thinking. Bagaimana caranya untuk mengeluarkan pikiran itu, kemudian membuangnya jauh-jauh? Sebetulnya ada teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk membuang pikiran tersebut. Yang pertama bisa dengan psikoterapi. Psikoterapi adalah terapi yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah psikologi. Yang kedua, Anda bisa melakukan relaksasi atau meditasi. Yang ketiga, Anda bisa konsultasikan kondisi Anda dengan melakukan konseling pada hipnoterapi yang profesional. Yang keempat, Anda juga bisa konsultasikan kondisi Anda kepada psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa untuk mendapatkan solusinya. Biasanya psikiater akan memberikan obat-obat antidepresi dan anti cemas. Selain itu, yang perlu Anda lakukan adalah belajarlah untuk positive thinking. Menerima hal-hal yang telah terjadi pada hidup Anda dan berterima kasih kepada Allah atas karunia hal-hal baik yang telah terjadi pada diri Anda, dan hal-hal itu ternyata sangat banyak. Hal itu patut Anda syukuri. Jika Anda berada di Brebes, Klinik Mio Permata Medika Dr. Intan bisa membantu Anda mengatasi masalah Anda dengan melakukan psikoterapi. Silakan Anda bisa melakukan konseling di Klinik Mio Permata Medika Dr. Intan di Larangan Brebes. Jangan lupa subscribe dan like ya jika Anda mendapatkan manfaat dari video kali ini. Silahkan Anda juga bisa menulis pengalaman Anda di kolom komentar. Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, Anda bisa menyimak video saya berikut ini. Untuk subscribe, Anda juga bisa pencet foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.